Mari hentikan COVID-19 dengan melakukan 1. Cuci tangan dengan sabun. 2. Melakukan social distancing. Dan 3. Memakai masker. Halo Bapak, Mama, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zaki Syihab Hatmoko, anggota tim KKN PPM Saburai Jawa 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips dan trik untuk mempercepat monetisasi channel YouTube kita. Langsung saja kita simak videonya yuk. Selama beberapa tahun terakhir, banyak orang di dunia mengakses YouTube. Dan YouTube telah menjadi website yang terbesar di dunia untuk menonton video. Dengan lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia, YouTube memuat sangat banyak konten hobi, vlog, review, hingga informasi penting lainnya. Belakangan, banyak pula orang yang memilih menjadi YouTuber untuk menyalurkan kreativitasnya dalam membuat video, sekaligus menjadikannya pekerjaan. Kebanyakan orang memilih menjadi YouTuber karena waktu bekerjanya yang sangat fleksibel, dapat dilakukan di rumah, terutama pada masa pandemi ini, dan juga bisa membuat mereka menjadi terkenal. Nah, tapi pernah tidak ketika kita sedang asyik menonton video di YouTube, tiba-tiba ada iklan? Lalu, kenapa ya bisa ada iklan? Jadi, adanya iklan di YouTube merupakan salah satu cara dari YouTuber untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube atau yang dinamakan monetisasi channel. Monetisasi channel YouTube adalah proses menghasilkan uang dari video-video YouTube yang diunggah dengan mengaktifkan fitur-fitur iklan di dalam video, atau sering disebut dengan AdSense YouTube. Untuk dapat mengaktifkan fitur AdSense YouTube, akun YouTube kita harus sudah ditonton selama 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir dan juga mempunyai 1000 subscriber. Sekarang, mari kita simak bagaimana tips dan trik untuk mempercepat monetisasi channel YouTube kita. Tips yang pertama, tentukan niche yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Niche adalah topik khusus yang sesuai dengan target penonton kita. Contohnya adalah kulineri, fashion, dan masih banyak contoh niche lainnya. Dengan memilih niche yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita, maka akan mempermudah kita dalam membuat konten dan juga menjaga semangat kita. Berikut ini merupakan beberapa contoh niche yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah kulineri. Kulineri adalah topik yang membahas seputar makanan. Konten pada topik kulineri bisa berupa review makanan dan tutorial memasak. Contoh channelnya adalah Rex Carlos dan Arnold Purnomo. Yang kedua, fashion. Fashion adalah topik yang membahas seputar gaya busana dan kecantikan. Konten pada topik fashion bisa berupa tutorial makeup dan review produk kecantikan dan busana. Contoh channelnya adalah Tasya Farasya dan Suhai Salim. Dan yang ketiga adalah music. Music biasanya berisi konten cover lagu, music video, dan lain-lain. Contoh channelnya adalah Anindya dan Alif Bata. Tips yang kedua, tentukan tipe konten. Setelah menentukan niche untuk channel kita perlu menemukan tipe konten yang akan kita bawakan. Secara umum terdapat 3 tipe konten di YouTube, yaitu Educate. Educate adalah konten yang berfokus pada memberikan pengetahuan yang bisa memberikan kesadaran dan pemahaman kepada penonton akan suatu hal. Yang kedua adalah Enhance. Enhance adalah konten yang mendorong penonton untuk melakukan sesuatu. Misalnya, membeli suatu produk, berlangganan, dan banyak hal lagi. Yang ketiga, Entertain. Entertain adalah konten yang memberikan hiburan kepada penontonnya. Dari ketiga tipe konten ini, konten bertipe Entertain merupakan konten yang paling digemari oleh para penonton YouTube. Tips ketiga, menggunakan logat khas kampung halaman. Logat khas dapat kita gunakan untuk membangun keunikan di channel kita. Ada beberapa contoh YouTuber yang sukses menggunakan logat khas ketika membangun channel mereka. Yang pertama, ada Bayu Skak yang sangat kental dengan logat Jawa Timurnya. Dan yang kedua, ada Pras Teguh dengan logat Minangnya. Tips keempat, menggunakan pakaian yang khas. Selain logat khas kampung halaman, kita juga dapat menggunakan pakaian khas. Tidak perlu yang repot-repot. Bisa kita lihat bagaimana David Gadgetin yang selalu menggunakan kaos oblong, tetapi selalu diingat gayanya oleh para fansnya. Tips kelima, mencari inspirasi melalui platform Social Blade dan Google Trends. Dengan menggunakan platform Social Blade,
kita dapat menemukan YouTuber yang memiliki niche sama dengan kita. Setelah itu, kita dapat mempelajari konten menarik yang mereka miliki dan menemukan ide untuk membuat konten yang lebih baik bagi channel kita. Selanjutnya, gunakan Google Trends bisa membantu kita untuk mencari topik yang sedang populer di YouTube. Dengan membuat konten dengan topik yang sedang populer, maka kemungkinan konten kita direkomendasikan oleh YouTube semakin tinggi sehingga kita bisa mendapatkan penonton yang lebih banyak. Tips ke-6, menulis skrip. Skrip adalah teks naskah yang akan disampaikan dalam video. Dengan menyiapkan skrip akan mengurangi kebingungan kita saat berbicara di depan kamera. Tips ke-7, konsisten upload konten. Dengan konsisten mengupload konten, channel YouTube kita akan lebih mudah diingat oleh penonton. Ada dua jenis konsisten, yaitu konsisten dengan tema dan konsisten dengan waktu unggah. Kita harus mengunggah video yang sesuai dengan niche dan ciri khas kita. Selain itu, tentukan jadwal unggah yang tetap, misal setiap hari Senin, Rabu, dan Minggu pada jam 16. Tips ke-8, menanggapi komentar penonton. Dengan menanggapi komentar dari penonton atau memberikan like pada komentar penonton, dapat membuat penonton kita merasa dihargai, sehingga membuat para penonton lebih semangat untuk menonton dan berinteraksi dengan channel kita. Tips ke-9, promosikan video lewat media sosial. Agar orang-orang mengetahui kalau kita memiliki channel YouTube ataupun telah mengunggah konten baru dan membuat mereka tertarik untuk menonton video kita, maka kita harus mempromosikan video kita. Salah satu cara yang paling efektif adalah mempromosikan video kita melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Tips ke-10, bergabung dengan grup YouTuber pemula di media sosial. Kita dapat bergabung dengan grup YouTuber pemula di media sosial yang ada seperti WhatsApp dan Facebook. Selain untuk berbagi ilmu sesama YouTuber, kita juga dapat saling tukar-menukar view untuk meningkatkan jam tayang sehingga kita dapat lebih cepat mendapatkan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi channel kita. Sampailah kita di penghujung video ini. Tadi kita sudah membahas syarat untuk mulai menghasilkan uang dari channel kita melalui monetisasi channel YouTube. Untuk mempercepat mencapai 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber, ada 10 tips dan trik yang kita bahas di video ini. Mulai dari menentukan niche, tipe konten, lalu membangun keunikan channel dengan menggunakan logat khas dan juga pakaian khas. Setelah itu, mencari inspirasi dengan bantuan Social Blade dan Google Trends, menuliskan hasil pemikiran kita dalam bentuk naskah. Selanjutnya, konsisten upload konten, menanggapi komentar penonton, dan mempromosikan video kita melalui media sosial. Namun, yang paling penting dari 10 tips itu adalah bergabung dengan grup YouTuber pemula. Sekarang sudah paham kan bagaimana tips dan trik untuk mempercepat monetisasi channel YouTube? Dan supaya kita lebih paham, kita baca juga yuk bukletnya. Link ada di deskripsi. Nah, yang sudah punya akun YouTube, jangan lupa dipraktikkan tips dan triknya ya. Terima kasih semuanya, saya Zaki Fatmoko. Sampai jumpa di lain kesempatan.